Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih-solihah. Pada kesempatan hari ini Bu Nurul akan menerangkan materi tentang telinga, proses mendengar bunyi pada telinga, serta kelainan telinga dan juga cara merawat telinga. Yang pertama tentang telinga. Telinga merupakan salah satu alat indera yang kita miliki yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa bunyi. Bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Untuk bunyi di bawah 20 Hz, manusia tidak bisa mendengar. Di atas 20.000 Hz pun manusia juga tidak bisa mendengar. Hanya beberapa hewan jenis tertentu yang bisa mendengar bunyi di bawah 20 Hz maupun di atas 20.000 Hz. Faktor yang mempengaruhi proses mendengar pada manusia ada 3 macam. Yang pertama adalah sumber bunyi, yang kedua adalah perantara, dan yang ketiga adalah penerima bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bisa menghasilkan bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi adalah benda yang bergetar. Termasuk kita manusia memiliki sumber bunyi yang disebut dengan pita suara. Faktor yang kedua adalah perantara, yaitu zat yang menjadi perantara bunyi untuk merambat. Bagi manusia, zat perantaranya adalah udara yang merupakan benda berwujud gas. Benda berwujud padat maupun benda berwujud cair juga bisa menjadi perantara bunyi. Faktor yang ketiga yaitu faktor penerima bunyi, dalam hal ini adalah telinga. Lanjut. Berikut ini adalah bagian-bagian telinga, silahkan kalian perhatikan. Bagian yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga ini menjadi pembeda antara mamalia atau hewan melahirkan dengan ikan, kemudian amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, kemudian unggas dan juga reptil. Hewan menyusui atau mamalia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang memiliki daun telinga. 4 hewan yang Bu Nurul sebutkan tadi, ikan, reptil, amfibi, dan juga unggas, memiliki telinga, tetapi tidak memiliki daun telinga. Bagian telinga yang kedua ini merupakan penghubung yang kita sebut dengan liang telinga. Bagian yang ketiga berupa selaput tipis, kita menyebutnya dengan gendang telinga atau membran telinga. Bagian yang keempat merupakan tulang pendengaran. Ukurannya kecil, jumlahnya ada 3, tetapi memiliki fungsi yang sangat besar. Bagian yang kelima ini merupakan saluran penghubung, disebut dengan saluran eustasius. Bagian yang keenam, coba kalian lihat gambarnya. Jumlahnya ada 3, 1, 2, 3, dan bentuknya itu setengah lingkaran, sehingga kita menyebutnya dengan 3 saluran setengah lingkaran. Oke. Bagian yang ketujuh, bentuknya mirip dengan rumah siput. Kita menyebutnya dengan koklea atau rumah siput, dan bagian yang terakhir adalah saraf pendengaran. Bu Nurul jelaskan satu persatu ya. Bagian yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap bunyi atau menangkap getaran. Kalau manusia bentuk daun telinganya ya seperti pada gambar, tetapi pada hewan-hewan lain seperti kelinci, daun telinganya berukuran lebih lebar sehingga dia memiliki kemampuan untuk menangkap bunyi lebih besar. Bagian yang kedua adalah liang telinga. Liang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah dimulai dari nomor 3 yaitu membran telinga. Nah, pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan juga air yang akan masuk ke telinga. Lanjut, bagian yang ketiga berupa selaput gendang. Selaput gendang ini memiliki fungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga, dari liang ke telinga. Kemudian bunyinya tadi akan diteruskan kepada tulang-tulang pendengaran yaitu nomor 4. Tulang pendengaran sendiri fungsinya adalah
meneruskan getaran ke rumah siput atau ke koklea. Jadi dari nomor 1 ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4, lanjut ke nomor 7. Nomor 6, nomor 5 ini tidak berperan dalam proses menghantarkan bunyi. Kembali lagi ke nomor 4, yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran jumlahnya ada 3, yaitu martil, landasan, sangurdi. Biasanya untuk mempermudah, Bu Nurul menyingkatnya dengan malas. Ma untuk martil, la landasan, S-nya untuk sangurdi. Lanjut, bagian telinga yang berikutnya adalah saluran eustasius. Ini bisa kalian lihat. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah. Jadi ruang telinga tengah yang dimaksud adalah ini. Dimulai dari selaput telinga, gendang telinga, kemudian tulang pendengaran, kita menyebutnya dengan ruang telinga tengah, berhubungan dengan faring. Jadi bagian bawahnya ini adalah faring yang merupakan penghubung antara mulut dengan kerongkongan. Saluran eustasius ini menyebabkan tekanan udara di telinga bagian tengah selalu stabil. Lanjut ke nomor 6. Namanya adalah 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nomor 7 yaitu koklea atau rumah siput yang berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran yang ada di otak. Jadi untuk syaraf-syaraf pendengaran itu letaknya di sini, di koklea. Nah, dari koklea nanti ada syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran ini fungsinya untuk meneruskan rangsangan bunyi menuju ke otak. Di otak sendiri nanti akan diolah sehingga memperoleh informasi, kemudian memberikan perintah kepada tubuh untuk memberikan respon. Berikutnya, Bu Nurul akan menjelaskan tentang proses mendengar bunyi pada telinga manusia. Yang pertama, ada sebuah benda yang menjadi sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Benda yang bergetar tadi, kemudian gelombang bunyinya akan ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga, gelombang bunyinya akan diteruskan merambat melalui liang telinga. Bunyi tersebut akan menyebabkan gendang telinga menjadi bergetar. Getarannya akan diteruskan kepada tulang pendengaran, martil, landasan, sangurdi. Berikutnya, koklea menangkap getaran dari tulang pendengaran. Dari situ, getaran akan dikirim ke syaraf pendengaran, diteruskan kepada otak, sehingga otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi urut-urutannya ada sumber bunyi, ditangkap oleh daun telinga, melewati liang telinga, menggetarkan gendang telinga, menggetarkan 3 tulang pendengaran, menggetarkan koklea. Dari koklea dibawa ke syaraf pendengaran ke otak, otak mengolah untuk memberikan respon. Berikutnya tentang kelainan telinga. Kelainan telinga yang pertama adalah tuli. Tuli penderitanya disebut dengan tunarungu. Penyebabnya ada macam-macam. Bisa karena kerusakan pada gendang telinga, jadi gendang telinganya itu sobek, atau pada syaraf rusak. Tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa memakai alat bantu yang disebut dengan hearing set. Kelainan yang kedua adalah otitis media, merupakan infeksi telinga bagian tengah, yaitu rongga di belakang gendang telinga. Cara merawat telinga, yang pertama dengan membersihkan telinga menggunakan pembersih khusus telinga, bisa cotton bud, tentu saja cotton bud yang ujungnya atau kapasnya itu lembut, jangan yang kasar. Kemudian ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran usia kalian. Jadi kalau untuk anak bayi, cotton budnya khusus. Ada juga cotton bud untuk orang dewasa. Yang kedua adalah menghindari bunyi yang terlalu keras atau bising. Misal, saat PJJ supaya nyaman, supaya fokus, ada beberapa murid yang belajar menggunakan headset. Boleh, tetapi usahakan dengan volume yang cukup. Jangan terlalu keras, karena bisa mengganggu telinga kalian. Cara merawat telinga yang ketiga adalah dengan memeriksakan diri ke dokter THT, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan, secara teratur. Nah,
Demikian materi yang dapat Bu Nurul sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ilmu bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.